Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa saat hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami, memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami membuka pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama hari ini adalah penjala manusia. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tadi di ayat yang pertama dijelaskan bahwa Yesus berada di Danau Genesaret, atau nama lainnya adalah Danau Galilea. Di dalam cerita yang sama, di dalam kitab yang lainnya, di dalam kitab Matius dan Markus, di situ tertulis Danau Galilea. Pekerjaan menangkap ikan adalah sebuah mata pencarian atau pekerjaan utama, pendapatan utama untuk orang-orang yang berada di daerah Galilea. Nah, hari ini yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus diperhatikan menjadi penjala manusia. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan menjadi penjala manusia. Yang pertama adalah bersihkan jalamu. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Setelah jala digunakan, harus dibasuh atau dibersihkan. Karena jala yang sudah digunakan, ada minyak ikan yang menempel pada jala tersebut. Jika dibiarkan, akan mengering, kemudian membuat jala tersebut menjadi rapuh. Penjala ikan menggunakan jala atau jaring untuk menangkap ikan. Kalau kita sebagai penjala manusia, apa yang kita gunakan? Apa kita gunakan jala atau jaring juga?
Kita lihat ada orang yang nggak percaya sama Tuhan gitu kan, di pinggir jalan kita tangkap, kita jala, kita masukin ke gereja ya kan? Itu bukan penjala manusia, itu namanya penculikan. Apa yang kita bisa gunakan? Yaitu kehidupan kita yang menjadi saksi buat orang-orang di sekitar. Pertanyaannya gini, apakah jalamu dalam keadaan yang bagus atau berlubang-lubang? Saat saudara mengajak temanmu, keluargamu, orang yang engkau kenal, setiap diajak kok kenapa nggak mau ya? Seorang anak yang sering khotbahin orang tuanya, pendeta aja kalah, khotbah seminggu sekali, dia khotbahin tiap hari orang tuanya. Kok tetap nggak mau terima Tuhan Yesus ya? Kok tetap nggak mau diajak ke gereja ya? Dengarkan kalimat ini saudara. Jangan-jangan jalamu berlubang. Jangan-jangan jalamu rusak. Maksudnya apa? Kehidupanmu yang tidak menjadi saksi. Kehidupanmu yang tidak menjadi teladan. Dikenal sebagai orang yang suka nyari ribut, suka cari masalah, kasar sama istri, selalu marah-marah sama suami tiap hari, bangun tidur dimarahin, sebelum kerja ada aja dimarahin, pulang kerja dimarahin, sebelum mandi dimarahin, setelah mandi juga dimarahin, ada aja, sebelum tidur dimarahin juga. Marah-marah terus kerjaannya. Gimana mau jadi teladan? Gimana mau jadi saksi? Sikap seorang anak yang gak hormat sama orang tua, sikap orang tua yang kasar sama anak. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah jalamu dalam keadaan yang bersih? Sudahkah dibersihkan setiap hari? Atau saudara membiarkan jala tersebut memiliki kotoran yang menumpuk? Maksudnya gimana Bapak Ibu Saudara? Kehidupanmu yang selalu diperbaharui setiap hari. Mau diubahkan kehidupanmu, mau dibentuk setiap hari. Saat berbuat dosa, melanggar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, langsung balik datang sama Tuhan. Tidak membiarkan. Itu adalah yang pertama, bersihkan jalanmu. Kemudian saya pelajari yang kedua adalah tetap menjala. Sama-sama katakan kepada saya, tetap menjala. Saya pelajari di dalam ayat yang kelima, di sini Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Mungkin saudara pernah mengalami yang seperti saya alami nih. Ngajak by WA, chat untuk ibadah. Ada yang bales, ada yang balasnya super duper lama. Di chatnya hari ini balasnya Natalan ya. Ada juga yang cuma di-read aja, ada juga yang dicuekin, gak di-retweet, mungkin udah di-delete kali ya. Mungkin itu yang pernah saudara alami. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa ayo kita tetap menjala. Ya, keadaan sekarang ini kan lagi pandemi, ibadah online tidak bisa menebarkan jala. Kata siapa Bapak Ibu Saudara? Saya tetap berusaha menebarkan jala. Dan saya melihat juga jemaat yang terus berusaha menebarkan jalannya. Gimana caranya? Dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara? Gadget kita yang sering kita gunakan Bapak Ibu. Saudara bisa chat, ajak temanmu, saudaramu, orang-orang terdekatmu. Saudara juga bisa menggunakan sosial mediamu untuk saudara bagikan link YouTube, channel YouTube gereja kita
kemudian link Zoom, ibadah-ibadah kita. Bisa di Instagram, bisa di WhatsApp, di statusmu, bisa di Facebook. Banyak cara. Jangan cuma gunakan status, story Instagram, galau mulu, ya kan? Tidak ada yang pernah mengerti aku. Terus siapa yang ngerti, Bapak Ibu Saudara? Saya juga baca juga nggak ngerti, malaikat juga baca juga nggak ngerti. Cuma bikin story begitu, ngejelasin kagak, ya kan? Tidak ada yang mengerti aku, nggak ada yang ngerti gitu ya. Tapi kita mau gunakan sosial media kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita tetap semangat menebarkan jala, tidak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini saudara belum melihat, tapi suatu saat hari nanti anakmu diselamatkan, orang tuamu diselamatkan, suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, mertuamu diselamatkan, rekan, teman, saudaramu diselamatkan. Maka dari itu kita harus tetap menjalan, jangan pernah lelah. Itu adalah poin yang kedua. Kemudian poin yang terakhir adalah tidak sendiri. Saya pelajari di dalam ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh di sini, lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Karena saya yang percaya semakin banyak orang-orang percaya menjadi penjala manusia, semakin banyak tuaian, semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus menjadi penjala manusia. Jangan lagi beranggapan bahwa dia aja pintar ngomong, dia aja jadi penjala manusia, dia ya. Enggak. Tapi ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk kita menjadi penjala manusia. Seperti visi gereja kita, Bapak Ibu Saudara, biarlah rohmu menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Kemudian yang terakhir adalah gini Bapak Ibu, prinsip menjadi penjala manusia. Kita sudah simak dalam firman Tuhan bahwa setelah menjadi penjala manusia, mereka rela meninggalkan pekerjaan mata pencariannya yang selama ini dilakukan untuk menghidupinya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bukan kita meninggalkan pekerjaan kita yang udah kerja di kantor udah kita tinggal, enggak gitu. Yang kita pelajari di sini bahwa menjadi penjala manusia harus berani bayar harga. Harga apa yang harus dibayar? Adalah menempatkan diri pada hal-hal yang bersifat tidak kekal sebagai yang paling utama di dalam hidup. Berupaya, berusaha terus untuk menjadi penjala manusia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan, semangat saudara untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom.